Halo, kenalin nama gua Sabta Hadi. Jadi ini pertama kalinya ya gua bikin podcast. Nah, di podcast pertama ini gua mau cerita pengalaman pribadi gua, ya yang bisa dibilang sedikit horor. Nah, jadi pengalaman pribadi gua ini belum lama juga gua alami. Jadi gini ceritanya. Jadi gue berdinas di salah satu instansi pemerintahan, yang mana di kantor gue tuh ada aturan yang mewajibkan bahwa anggota baru atau kayak bujangan gitu, itu tuh wajib tinggal di asrama. Sedikit gambaran, jadi asrama gue itu memiliki 3 lantai, di mana lantai 1 dan lantai 2 itu kayak terdiri dari kamar, di mana kamar itu tuh telah terbagi-bagi untuk seluruh penghuni mes. Dan lantai 3 itu hanya untuk sekedar kita kayak kumpul, kayak main gitar-gitaran lah, atau untuk menjemur pakaian karena ya mungkin ada beberapa anggota atau penghuni yang sering menjemur pakaian. Oke, jadi suatu waktu gue jadi ada kayak kegiatan dinas di luar kota gitu. Nah, ketika gue melakukan kegiatan, gue kayak kurang enak badan. Jadi selama berkegiatan itu, di pikiran gue tuh kayak hanya untuk beristirahat pulang ke asrama. Singkat cerita, kemudian gua pulang ke asrama. Nah, ketika gua sampai, jadi mes itu kayak kelihatan sepi. Dan kebetulan waktu itu tuh kayak cuaca mendung, dikarenakan kayak mau menjelang hujan gitu. Jadi mendung lah ya gitu. Nah, sampai gua masuk ke asrama, ternyata benar aja gitu kalau hampir seluruh penghuni mes tuh sedang ada kegiatan di luar. Nah, kemudian gue ganti baju dulu, dan setelah ganti gue mencoba rebahan di ranjang. Sedikit gambaran, jadi ranjang yang gue pakai di mes itu dia berbentuk ranjang yang bertingkat gitu, dikarenakan mungkin ruangannya yang sempit sehingga kita jadi harus bagi-bagi ranjang bertingkat gitu. Taulah ya, ranjang yang dari besi gitu yang ada tangganya yang 2 tingkat. Nah kayak gitu. Ketika gua sedang tiduran, tiba-tiba datang temen gua tuh. Jadi inisialnya R sama D. Nah si teman gua itu kemudian ngajakin gua buat ikut mereka ke salah satu mall dekat kantor untuk beli pakaian. Nah jadi pakaian ini tuh nanti mau mereka pakai ceritanya buat acara pisah sambut gitu. Tapi gue nolak gitu, karena ya sedari kegiatan di kantor tadi gue ngerasa emang udah gak enak badan aja gitu. Gue pengennya ya istirahat aja di mes gitu. Nah lalu mereka pun pergi, pamit ninggalin gua, yang emang waktu itu udah mulai agak sedikit ngantuk gitu gua. Gak lama sedari mereka pergi, gua baru sadar ternyata pada saat itu di mes cuma ada gua sendiri. Gua jadi ingat cerita dari senior gua yang sudah pindah, jadi udah punya tempat tinggal sendiri gitu. Kalau mes ini tuh terkenal angker dan sering terlihat penampakan yang berbeda-beda. Setelah gua nginget itu, entah kenapa tiba-tiba hawa di sekitar ruangan kamar mes menjadi gelap. Di balik sunyinya sore itu, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Gua yang pada saat itu sedang tidak enak badan, cuma bisa kayak tiduran sambil ya coba untuk memejamkan mata gitu.
Kemudian gue mulai membalikkan badan ke samping kanan gitu, jadi kayak ngadep tembok gitu ya. Ya gue di situ cuma coba untuk segera tidur gitu, karena gue emang gak enak badan juga. Lalu ketika kesadaran gue mulai hilang, tiba-tiba gue kaget. Gue kayak nyium bau gak enak, kayak bau bangkai tikus gitu. Di situ gue masih kayak berpikir positif aja ya, mungkin emang ada tikus mati. Ya namanya juga asrama gitu, emang banyak tikusnya. Tetapi lama-lama bau itu semakin menyengat, seolah-olah bau itu ada di samping gue. Dan gue benar-benar kaget. Gue ngerasa kayak ada yang tidur di samping gue. Nah, di sini gue masih kayak berpikir, oh mungkin itu R atau D yang coba buat iseng tidur samping gue. Tapi bau yang tadi tuh kayak makin kecium gitu. Seketika gue ngeluarin keringat dan coba buat memberanikan diri untuk berbalik. Karena kayak aneh gitu, kok gak ada suara, hanya kayak ada yang tidur gitu di samping gue. Nah, gue memberanikan diri buat berbalik. Gue sambil ngitung di dalam hati gue, 1, 2, 3. Nah, ketika gue berbalik, kok gak ada siapapun di samping gue. Kayak cuman ada bekas seperti kasur yang agak gepeng gitu, kayak abis ada orang yang tidur gitu di samping gue, jadi gepeng gitulah. Tahu sendiri kalau ada orang abis tidur gitu kan. Kemudian gak lama gue dikagetin sama suara ketawa kayak wanita tua, kayak nenek-nenek gitu, yang berada di atas ranjang. Dan sontak benar saja terlihat seperti sosok wanita tua dengan kayak ada berlumur-lumpur gitu, memakai ke samping. Kalian tahu samping, jadi kayak kain sarung gitulah. Sosoknya tuh kelihatan kayak dia tuh kayak abis bermain lumpur gitu, sedikit basah dan berbau kayak bangkai tikus. Sontak gue pun segera bangun dan berlari. Gue coba keluar mes, jadi gue coba ke samping mes gitu, ke mes sebelah, apakah ada penghuni mes di kamar yang lain. Gue lari, gue coba lari, gue kayak lari tapi nggak bisa teriak gitu. Terus gue kaget. Alhamdulillah pada saat itu gue ketemu sama senior gue berinisial K. Gue pun lalu cerita ke dia apa yang gue barusan alami, sambil mencoba untuk menenangkan diri. Di situ pun Bang K ini cerita sedikit ke gue bahwa dia pun pernah ketemu sama sosok itu, yang konon katanya penghuni sumur tua gitu di belakang asrama yang gue tinggalin. Setelah kejadian tersebut, penghuni mes pun dibuat rame. Dan ternyata bukan hanya gua doang yang mengalami kejadian horor di mes tersebut. Nah, sekian cerita yang bisa gua sampaikan. Sebenarnya kayak masih banyak kejadian yang gua alamin setelah kejadian satu ini. Mungkin akan gua ceritain di episode berikutnya, dan atau mungkin di episode selanjutnya teman-teman penghuni mes lainnya bakal gua undang buat ceritain kisahnya masing-masing. Nah, bagi kalian juga yang mau cerita atau kayak berbagi ceritanya, bisa kalian kirim ke Instagram gua @sabtahide atau ke email gua sabtahide@gmail.com. Nanti gua tulis link di deskripsi. Jadi insya Allah gua bakal bacain cerita kalian semua yang
udah mau ngirim atau udah mau berbagi ceritanya ke gua supaya bisa didengar juga oleh pendengar gua. Oke, sekian dulu podcast episode pertama ini. Ya, semoga kalian terhibur sama kisah yang gua alami ini. Jangan lupa juga buat dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe supaya gua makin semangat buat bacain setiap cerita yang bakal kalian kirim. Oke, ya semoga aja gitu kan banyak yang ngirim gitu, jadi biar kita bisa saling bercerita. Atau mungkin kalau ada yang mau cerita langsung boleh nanti kita kontakkan aja. Oke, sekian aja. Makasih udah mau dengerin podcast gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.